Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai diversifikasi internasional pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkanlah di sini saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Arifatul Munawaroh dengan NPM 20.0004. Yang kedua yaitu Nila Asfiatun Yuliana dengan NPM 20.0013. Yang ketiga ada Mbak Risma Fatimah dengan NPM 20.0007 dan ada Mbak Ninit Putri Rindiani dengan NPM 22.0046. Baik, saya akan menjelaskan tentang diverifikasi internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu negara ataupun perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Kegiatan perusahaan-perusahaan ini sering menyulitkan pengklasifikasian suatu kegiatan ekonomi merupakan kegiatan negara tertentu ataupun negara lain. Hubungan yang positif antara resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan, yang berarti semakin tinggi resiko yang ditanggung maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, adalah sebuah konsep dasar yang dijelaskan dalam alokasi dana yang efisien dalam suatu perekonomian. Kemudian, para modal asing bersedia menanamkan dana mereka di pasar tersebut akan tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 4, yaitu nilai kapitalis sekuritas yang terdapat di suatu bursa, kemudian di likuiditas sekuritas yang terdaftar di bursa, 3. Peraturan yang melindungi pemodal dari kecurangan, dan terakhir 4. Mutu dan penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan yang melindungi pemodal dari kecurangan pihak lain akan berdampak positif bagi daya tarik suatu pasar modal tersebut terhadap setiap pemodal. Umumnya, negara-negara yang sedang berkembang mengizinkan pemodal asing ikut memilih sekuritas yang diperdagangkan di suatu bursa negara tersebut dengan maksud untuk memancing kapitalis inflow. Jadi, pemodal luar negeri bisa membeli saham kita, tetapi pemodal kita tidak bisa membeli saham luar negeri. Bagi negara-negara maju, mereka sering melakukan cross-listing. Kemudian, tingkat keuntungan investasi di pasar modal internasional. Bagi para pemodal, penilaian suatu kesempatan investasi selalu berhubungan dengan aspek tingkat keuntungan dan risiko investasi tersebut. Bagi pemodal asing, kesempatan investasi di pasar modal internasional perlu memperhatikan adanya faktor perubahan kurs valuta asing. Faktor yang tidak perlu diperhatikan bagi pemodal domestik, tingkat suatu keuntungan yang diperoleh oleh pemodal bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 1 plus RUK sama dengan 1 plus R dibagi 1 plus R. Baik, saya Arifatul Munawaroh dengan NPM 20.0102.004 akan membahas mengenai resiko investasi di pasar modal internasional. Jadi pemodal asing pun perlu memperhatikan faktor perubahan kurs valuta asing ini dalam perhitungan resiko investasi. Apabila bagi pesaing atau pemodal asing, sekarang terdapat dua sumber resiko sewaktu mereka menginvestasikan dana di pasar modal internasional, yaitu perubahan harga saham atau resiko domestik dan perubahan kurs valuta asing atau resiko valuta asing. Maka bisa diperkirakan bahwa deviasi standar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pemodal asing akan cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pemodal domestik. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian terhadap 11 bursa efek di Asia Pasifik pada tahun 1989, yaitu dilakukan oleh Puji Astuti pada tahun 1990, mengkonfirmasikan pernyataan tersebut. Pada saat pemodal menggunakan deviasi standar tingkat keuntungan sebagai pengukur resiko investasi, yaitu parameter tersebut cenderung meningkat nilainya pada saat dikonversikan ke mata uang US dollar. Dengan kata lain, dipandang dari sudut pemodal Amerika Serikat, investasi di bursa-bursa efek tersebut memberikan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pemodal domestik.
Meskipun demikian, resiko yang ditanggung oleh pemodal asing atau resiko total dapat menjadi lebih rendah daripada resiko pemodal domestik. Hal ini apabila perubahan harga saham berkorelasi negatif atau sangat rendah dengan perubahan kurs valuta asing. Fenomena ini teramati oleh Husnan dan Pujiastuti pada tahun 1994 untuk beberapa bursa negara di Asia Pasifik. Karena perubahan kurs dolar terhadap mata uang setempat berkorelasi KVD, yaitu negatif, dengan perubahan indeks harga saham, maka pada bursa di negara tersebut, pemodal asing justru menanggung resiko yang sedikit lebih rendah dari pemodal domestik. Selanjutnya yaitu mengenai contoh bursa efek. Di sini terdapat nama bursa efek, yaitu dihitung dari resiko domestik, resiko valuta asing, dan juga resiko total dan kurs dolar domestik. Jadi di sini terdapat nama-nama bursa, yaitu diantaranya New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur, Seoul, kemudian Taipei, Bangkok, Jakarta, Manila, Sydney, dan New Zealand. Pada nama bursa New York, di sini resiko domestik sampai dengan resiko falas itu tidak ada. Kemudian dari resiko falas hingga resiko total ini mengalami kenaikan, yaitu sama dengan resiko domestiknya. Kemudian untuk kurs mata uang dolar di sini terdapat penurunan sebesar 1000. Kemudian juga Tokyo, di sini terdapat resiko domestik yaitu 0,0166. Kemudian resiko falas terdapat kenaikan yaitu 0,0213. Kemudian resiko total mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,0296. Kemudian indeks dolar yaitu mengalami penurunan sebesar 0,206. Kemudian terdapat Hong Kong, di sini resiko domestiknya itu 0,0240, kemudian resiko falas mengalami penurunan yaitu 0,0055, kemudian resiko totalnya yaitu mengalami kenaikan 0,0261, kemudian indeks dolarnya 0,293. Untuk nama bursa Singapura di sini 0,0173, kemudian resiko falasnya 0,0052 yaitu mengalami penurunan. Kemudian juga resiko totalnya yaitu 0,0203 mengalami kenaikan. Kemudian indeks dolar domestiknya 0,484 mengalami kenaikan juga. Kemudian Kuala Lumpur ialah resiko domestik 0,0206, kemudian resiko falasnya 0,0028, kemudian resiko totalnya 0,0216. Kemudian untuk indeks dolarnya itu mengalami penurunan yaitu sebesar negatif. Salah satu daya tarik melakukan diversifikasi adalah bisa dikuranginya resiko yang ditanggung pemodal. Jadi diversifikasi tersebut akan makin menarik kalau ternyata koefisien korelasi antar tingkat keuntungan itu rendah. Diversifikasi internasional memungkinkan pemodal bukan hanya melakukan diversifikasi antar industri saja, tetapi juga antar negara. Apabila koefisien korelasi tingkat keuntungan antar negara, yaitu yang diwakili oleh indeks pasar di bursa-bursa tersebut, ternyata rendah, maka diversifikasi internasional akan makin menarik. Penelitian yang dilakukan terhadap 11 bursa di Asia Pasifik selama tahun 1993 menunjukkan bahwa koefisien korelasi setelah dikonversikan ke dalam US dollar umumnya rendah. Hasil penelitian disajikan pada tabel 10.4. Nampak bahwa korelasi bursa tersebut dengan bursa New York dengan sangat rendah atau bahkan negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi pemodal Amerika Serikat ke bursa-bursa di Asia Pasifik akan efektif untuk mengurangi resiko itu sendiri. Dipaparkan bahwa terdapat tabel 10.4, yaitu mengenai koefisien korelasi antar tingkat keuntungan indeks pasar setelah dikonversikan ke dalam US dollar. Di sini terdapat bursa efek dari New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur, Seoul, Taipei, Bangkok, Jakarta, Manila, Sydney, dan New Zealand, yaitu dikonversikan ke dalam US dollar, di mana terdapat positif dan negatif dari konversi mata uang tersebut. Kemudian di bawahnya juga terdapat Taipei, Bangkok, Jakarta, Manila, Sydney, New Zealand. Dari tabel 10.4 yang telah ditunjukkan sebelumnya menunjukkan bahwa koefisien korealisasinya rendah adalah suatu hal yang tipikal dari studi yang sama.
Bila resiko diukur dengan deviasi standar tingkat keuntungan indeks, maka diversifikasi internasional ini mengurangi resiko. Namun untuk para pemodal yang melakukan diversifikasi, sebagian dari deviasi standar tersebut dapat dihilangkan dengan melalui diversifikasi, sehingga risiko sistematis akan lebih relevan. Pada konteks diversifikasi internasional, kita akan mengukur kepekaan tingkat keuntungan indeks dari suatu negara terhadap tingkat keuntungan portofolio pasar di dunia. Dalam hal ini tersirat bahwa para pemodal dapat dan akan melakukan diversifikasi internasional bila dilihat dari kondisi sektor keuangan yang tidak memiliki batasan negara, sehingga dapat diperkirakan terjadinya interaksi antar bursa di dunia. Diversifikasi internasional. Para pemodal dapat melakukan diversifikasi internasional dengan membeli sekuritas-sekuritas yang ada pada bursa-bursa yang berada di luar negeri. Pemodal asing akan menanggung resiko sekuritas serta resiko karena adanya perubahan valuta asing. Namun bila koefisien korealisasi tingkat keuntungan investasi pada pasar modal internasional rendah, maka pilihan investasi ini akan menarik. Terdapat artikel yang ditulis oleh Solnik pada tahun 1974 yang menunjukkan bahwa diversifikasi internasional ini dapat mengurangi systematic risk atau akan mengurangi resiko sampai sebesar 12% dari total resiko yang ada. Berikut ini dijelaskan bagaimana seorang pemodal, dimisalkan bila terdapat pemodal dari Amerika Serikat yang akan memilih menginvestasikan dananya di pasar modal internasional dan tidak hanya membatasi investasinya di pasar modal domestik. Hal ini terjadi apabila ERN sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk sekuritas non-AS, ERUS sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk sekuritas. Kemudian terdapat deviasi standar ekuitas non-AS, deviasi standar ekuitas AS, dan koefisien korelasi antara sekuritas non-AS dengan sekuritas AS, dan tingkat keuntungan bebas risiko, yang dimana hal ini dimuat dengan ERN dikurangi ERF dibagi dengan deviasi standar sekuritas non-AS lebih dari ERUS dikurangi RF dibagi dengan RUS dikali dengan K non-US. Seorang pemodal Amerika Serikat di sini akan memutuskan untuk membeli non-US securities dengan sejauh dimisalkan koefisien korelasi tingkat keuntungan saham Australia non-US dengan saham Amerika Serikat sebesar 0,476, kemudian deviasi standar saham US sebesar 17,30 dan RF sebesar 7%. Risiko total saham Australia adalah 31,41 yang merupakan penjumlahan dari risiko domestik sebesar 27,19 dan risiko valuta asing sebesar 20,85. Apabila tingkat keuntungan yang diperoleh bagi saham Amerika Serikat adalah sebesar 12%, maka saham Australia akan tetap menarik untuk dibeli oleh pemodal Amerika Serikat sejauh minimal yang diharapkan bila menghasilkan sebesar 11,32%. Perhitungan dari hal ini yaitu di sisi kanan persamaan sebelumnya menunjukkan nilai 12% dikurangi dengan 75% dibagi dengan 17,3 kemudian dikali dengan 0,476, hasilnya 0,1375. Kemudian memasukkan angka ke dalam sisi kiri. ERN dikurangi 7% dibagi dengan 31,41 lebih dari 0,1375.
Kemudian tingkat keuntungan yang diharapkan untuk sekuritas non-Amerika Serikat yaitu ER minimal harus sebesar 11,32%. Kemudian selain persamaan yang ada di sebelumnya, terdapat juga persamaan yang dinyatakan sebagai berikut ini, yaitu ERN dikurangi ERF lebih dari ERUS dikurangi RF, yaitu ada deviasi sekuritas non-AS dibagi dengan deviasi sekuritas AS. Persamaan ini menunjukkan bahwa bila angka yang ada dalam tanda kurung besar lebih kecil dari 1, maka sekuritas asing bisa dibeli meski dengan tingkat keuntungan yang diharapkan yang lebih rendah dari tingkat keuntungan sekuritas domestik. Yang artinya semakin rendah koefisien korealisasi tingkat keuntungan sekuritas asing dengan sekuritas domestik, maka akan semakin menarik investasi asing tersebut. Capital Asset Pricing Model dan diversifikasi internasional. International Capital Asset Pricing Model atau IACPM dirumuskan dengan menggunakan asumsi bahwa pemodal di suatu negara berkepentingan dengan tingkat keuntungan dan risiko dinyatakan dalam mata uangnya atau local currency. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nila Asviatun Juliana. Di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu di sini Solnik pada tahun 1995 merumuskan ICAPM, yaitu diantaranya sebagai berikut dengan rumus yang dapat dilihat pada layar presentasi, di mana di situ terdapat tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham I, yaitu dan ada tingkat keuntungan bebas risiko, ada kepekaan saham I terhadap world market portfolio, tingkat keuntungan yang diharapkan dari world market portfolio, ada kepekaan saham I terhadap mata uang 1, kepekaan saham I terhadap mata uang K, tingkat keuntungan yang diharapkan dari mata uang 1 dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari mata uang K. Sedangkan di sini terdapat pendapat lain, yaitu menurut Theobald pada tahun 1992 merumuskan dengan rumus yang berbeda, yaitu dapat dilihat pada layar presentasi berikut ini. Yang selanjutnya yaitu di sini pengujian ICAPM itu menunjukkan bahwa para pemodal itu masih lebih menyukai untuk membentuk portofolio yang terdiri dari sebagian besar saham domestik, meskipun secara teoritis itu seharusnya mereka membentuk portofolio pasar dunia. Nah, meskipun demikian, temuan tersebut itu tidak berarti bahwa pasar ekuitas di dunia merupakan pasar yang tersegmentasi. Dumas and Solnik pada tahun 1994 itu menemukan bahwa penelitian terhadap bursa-bursa besar di dunia itu mendukung international asset pricing dan integrasi pasar. Mereka juga menemukan bahwa faktor risiko mata uang itu merupakan faktor yang penting dan menolak CAPM domestik. Nah, temuan ini yang antara lain menjadi bahan pertimbangan mengapa dalam penelitian ini variabel valuta asing itu dipisahkan tersendiri, sehingga tingkat keuntungan di bursa asing tidak dikonversikan ke mata uang lokal. Lalu di sini diversifikasi internasional ke emerging markets juga menunjukkan bahwa resiko falas seharusnya itu tidak menjadi penghambat diversifikasi karena tersedia teknik-teknik untuk melakukan hedging terhadap resiko falas. Eruka dan Ross pada tahun 1987 di sini juga menyimpulkan bahwa resiko investasi di pasar ekuitas itu mungkin lebih besar berasal dari resiko domestik daripada dengan resiko internasional. Yang selanjutnya di sini yaitu pasar modal internasional terintegrasikan sepenuhnya. Di sini secara teoritis pasar modal internasional itu yang terintegrasikan sepenuhnya berarti tidak ada hambatan apapun untuk memiliki sekuritas di setiap pasar modalnya, dan juga tidak ada hambatan dalam capital inflow atau outflow. Yang di sini akan menciptakan biaya modal yang lebih rendah daripada dengan seandainya jika pasar modal itu tidak terintegrasikan. Hal ini disebabkan karena pasar pemodal itu bisa melakukan diversifikasi investasi dengan lebih luas atau mungkin bisa disebut dengan bukan hanya antar industri tetapi juga antar negara. Nah, karena risiko yang relevan bagi para pemodal hanyalah risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan
diversifikasi, maka semakin besar bagian resiko total yang bisa dihilangkan. Dengan diversifikasi itu akan semakin menarik diversifikasi internasional bagi para pemodal. Dalam keadaan seperti ini juga, hubungan antara tingkat keuntungan maupun resiko akan dinyatakan dalam model seperti dengan capital asset pricing model, tetapi dalam konteksnya itu world market portfolio. Nah, untuk yang selanjutnya di sini juga terdapat beberapa alasan mengapa banyak negara yang tidak mengizinkan para pemodal asing untuk bebas membeli sekuritas atau tidak melakukan cross listing. Alasannya di sini yaitu sering diartikulasikan adanya kekhawatiran jikalau pemodal asing itu kemudian menguasai mayoritas saham dari suatu perusahaan, sehingga kemudian akan berpengaruh pada manajemen perusahaan tersebut. Maka oleh karena itu, sering dibuat batasan maksimum pemodal asing boleh membeli sebesar 49% saham yang terdaftar di bursa. Nah, alasan ini meskipun mempunyai kebenaran mungkin agak terlalu berlebihan. Banyak pemodal asing yang memilih melakukan investasi di luar negeri semata-mata karena pertimbangan risk and return, bukan karena ingin mencampuri manajemen perusahaan yang dibeli sahamnya. Nah, di samping itu juga mereka tertarik dengan likuiditas investasi pada sekuritas. Kalau investasi pada suatu negara dipandang sudah tidak menguntungkan di negara tersebut, atau yang berarti menjual saham-sahamnya itu akan dilakukan dengan mencabut investasi di negara tersebut. Nah, cara ini juga sulit dilakukan kalau pemodal melakukan investasi secara langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini berdasarkan Husna dan Puji Astuti pada tahun 1994 menguji integrasi pasar modal internasional pada beberapa bursa di Asia. Nah, di sini dengan tujuan untuk mengamati hubungan antara risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan melalui market modal. Di mana di sini yaitu tingkat keuntungan indeks I pada waktu T sama dengan parameter model ditambah dengan tingkat keuntungan portofolio pada dunia pada waktu T dan ditambah dengan error term untuk indeks I pada waktu T. Yang selanjutnya di sini secara teoritis juga penghilangan hambatan bagi pemodal asing itu akan membuat pasar-pasar modal di seluruh dunia akan terintegrasikan secara penuh atau disebut sebagai fully integrated capital markets. Dengan demikian, di sini pertimbangan resiko dan keuntungan itu akan dilakukan dalam lingkup dunia dan tidak ada lagi dalam batasan negara tertentu. Dengan manfaat yang diperoleh yaitu dengan bahwa harga saham akan lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan di mana pasar modal itu semuanya tertutup atau disebut sebagai fully segmented markets. Yang mana di sini di antara kedua bentuk ekstrem tersebut terdapat bentuk-bentuk antara dipandang rendah dan akhirnya adalah penurunan cost of capital perusahaan. Maka dengan demikian, investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu akan diharapkan untuk memberikan net present value yang lebih tinggi, sehingga investasi akan meningkat, penyerapan tenaga kerja akan meningkat, dan seterusnya. Mungkin itu dia pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.